Saya akan dahulukan tamu saya ini sebelum kita menyampaikan materi. Ya, beliau baru saja, alhamdulillah, dinyatakan sembuh dari COVID-19. Ya, bukan hanya sendiri, tapi beliau bersama dengan suaminya, ya, Bu Rina dan Pak Dadan. Alhamdulillah, ya, mereka konsultasi dengan saya, kemudian menggunakan ilmu Garputala. Alhamdulillah, ya, bahkan juga masih tetap mengikuti training online Magnet Rezeki, ya, bersama dengan Bu Rina, ya. Nah, ini Bu Rina sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Bu Rina, ya, seorang yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala insya Allah juga jadikan sebagai saksi dari mukjizatnya Al-Qur'an. Beliau alhamdulillah, ya, baru saja dinyatakan sembuh dari COVID-19, ya. Baik, Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam, Pak Ustadz, kedengaran nggak? Ya, alhamdulillah suaranya kedengeran, ya, jelas sekali. Terima kasih atas kehadiran Bu Rina, dan insya Allah kita siap-siap untuk mendengarkan kisah. Oh, ada Pak Dadan juga, Masya Allah. Ya, Assalamualaikum Pak Dadan. Ya, alhamdulillah, ya. Terima kasih atas kehadirannya, ya. Boleh mohon diceritakan, ya, tentang mungkin diperkenalkan, kemudian diceritakan kisah COVID-nya. Mudah-mudahan kisah Ibu dan Bapak bisa menginspirasi kita. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya itu dari kegiatan yang ada di HIPMI, ya Pak. Makanya kita mengikuti acara HIPMI, Pak Ustadz, yang ada di Karawang. Waktu di Hotel Swiss Bell Inn, kita tanggal 9 Maret. Karena hadir Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Bupati Karawang, Asda Gubernur, wakil, ya Pak, wakil wali kota, kepala dinas yang ada di Karawang, ada 4 kepala dinas, kemudian hadir HIPMI seluruhnya, ya. Banyak juga yang hadir pada saat itu, ya Bu, ya. Kegiatan apa waktu itu? Itu acara musda, ya. Saya dengan suami datang berbeda. Suami saya dari kantornya, dari Dinas Pariwisata, saya dari lembaga khusus datangnya. Sekitar seminggu setelah mengikuti HIP, Pak Dadan dirawat, Pak Ustadz, dirawat di Rumah Sakit Lira. Waktu itu karena COVID-nya turun. Sekitar seminggu dirawat Pak Dadan sembuh, saya yang masuk rumah sakit. Allah. Saya dirawat di Rumah Sakit Umum Karawang dengan ini hasilnya tipes katanya Pak. Saya juga hampir seminggu dirawat di sana. Pulangnya tanggal 26 Maret. Kita sempat kumpul sama Pak Dadan dulu di rumah Sakit Umum Karawang. Sampai akhirnya ada instruksi dari Setda Karawang bahwa semua yang kontak dengan Bupati, dengan Kepala Dinas yang hadir waktu HIPMI harus ikut rapid test. Karena kebetulan Kepala Dinas kami dengan istrinya positif. Dari mulai Kepala Bidang, Kasubag, Sekdin, semua harus diperiksa. Tanggal 1 April, Pak Ustadz, tidak akan pernah lupa. Kami berdua mengikuti rapid test. Ya, sebetulnya kami sudah berbaik sangka karena kami merasa baru pulang dari rumah sakit kan, sedang masa pemulihan, mungkin masih sehat lah gitu. Tapi kalau berkehendak lain, ternyata kami berdua hasil rapid test positif terpapar COVID-19. Oke. Itu tanggal berapa, Ibu? Tanggal 1 April. Tidak boleh pulang ke rumah dulu, Pak Ustadz. Mobil langsung diserahkan kuncinya karena harus disterilkan. Langsung dibawa pakai ambulans ke Rumah Sakit Paru Jatisari. Lumayan jauh, Pak Ustadz, dari rumah. Itu berdua sama suami berarti? Iya, berdua. Ya, kemudian setelah itu apa yang Ibu alami pada saat di RS itu, ya? Yang perjalanan kaget, Pak Ustadz. Tidak nyangka kami berdua terpapar COVID. Ya, sempat kaget, lumayan. Kalau saya sendiri sih lumayan drop, tapi suami selalu menenangkan. Allah. Terus saya tahu mungkin beliau juga sama kaget, cuma karena mungkin biar menenangkan istrinya, beliau kelihatan tenang. Sampai di rumah sakit,
dengan cepat langsung ditangani, diambil darah, di IGD lumayan lama itu di IGD. Kemudian setelah itu pasti diinfus ya, kanan kiri ya? Diinfusnya ya gantian, kalau bengkak ganti sebelah kiri. Oh, gitu. Tapi alhamdulillah tidak lama, hanya sampai 3 hari. Oke. Total dirawat berapa hari Ibu? 23 hari Pak Ustadz. Allah, 23 hari ya? Tetap bersyukur karena kami berdua segitu termasuk cepat Pak Ustadz. Bupati kami 20 hari. Bupati kami 20 hari. Saya 23 hari. Yang lain ada yang sampai 1 bulan. Ada yang belum pulang juga sampai sekarang Pak Ustadz. Allah. Iya. Kemudian awal ngedrop karena tidak bisa berbuat apa-apa, tidak ada yang nemanin, semua diurus sendiri kecuali kalau pas ada perawat. Itu berarti Ibu dengan suami pisah ruang isolasinya berbeda? Pisah kamar isolasinya, yang perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Kemudian pada saat Ibu konsultasi, kemudian ingat ilmu Garputala, dapat ayatnya ayat berapa ya Bu? Alhamdulillah saya dapat ayat surat Maryam. Surat Maryam. 8 sampai 60. Nah, kemudian apa yang Ibu rasakan pada saat membaca surat itu? Isinya apa sih, Bu? Bahwa nabi-nabi ketika dibacakan ayat suci Al-Quran bersujud, menangis. Dan hanya orang-orang yang beriman yang akan mendapatkan balasannya gitu, Pak Ustadz. Iya. Jadi dan saya ingatkan Pak Ustadz selalu bilang bahwa Al-Quran itu adalah syifa. Betul. Sepanjang di rumah sakit itu yang suami saya dan saya lakukan. Hikmahnya banyak sekali karena dari situlah kami jadi sering dan terus membaca ayat suci Al-Quran, Pak Ustadz. Ini saya munculkan di layar ya, supaya teman-teman semuanya bisa merasakan apa yang Ibu rasakan ya. Saya bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuhin wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatur rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Yaitu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, keturunan Adam, dan orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan orang-orang yang telah kami beri petunjuk, dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat yang maha pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Masya Allah. Ya, kharru sujjada wa bukiya. Ini sebenarnya ayat ini yang sering juga saya jadikan rujukan ketika ingin mengatakan bahwa Al-Quran bisa menjadi penyembuh kalau dia ya sampai membuat diri kita bergetar begitu ya. Nah, Ibu, apa yang Ibu rasakan pada saat mendapatkan ayat itu, Ibu? Di saat semua terasa, badan terasa lemah, mual, pusing, hanya dengan membaca Al-Quran bisa menenangkan Pak Ustadz. Allah. Saya juga begitu. Malah suami saya lebih duluan, beliau tadarus Qur'annya lebih duluan. Karena beliau merasakan seperti itu. Mama, lawan. Jangan lemes, jangan mual, jangan tidak berdaya. Baca Al-Quran, baca Al-Quran. Iya. Selalu nyuruh begitu Pak Dadan sama saya. Kemudian Ibu melakukan ini nggak? Ditiup di air, kemudian diminum? Ya. Jadi saya setiap mau minum, pasti membacakan ayat Garputala itu Pak Ustadz. Iya. Pasti membacakan ayat itu. Di samping membaca Al-Quran. Ya, jadi teman-teman yang menyaksikan video ini ya, Rasulullah SAW itu biasa beliau meruqyah dirinya itu dengan air ya. Dan ini ulama mensahihkan tentang hal ini ya. Nah, tinggalkan kita kadang-kadang kita tahu ayat yang kita baca ya. Yang standar itu adalah Al-Fatihah, Ayatul Kursi, Al-Ikhlas, kemudian
muazzatain ya. Jadi qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, kalau seandainya kita dapatkan ayat Garputala, maka itu getarannya hebat. Ketika kita tiup di air, kita minum, maka seluruh sel yang ada dalam tubuh kita itu tunduk pada ayat itu. Jadi ini yang paling penting dalam proses Garputala itu, ya. Nah, kemudian apalagi Bu yang mau diceritakan kepada kita? Ya, itu selain membaca ayat Garputala dan membacakan ayat suci Al-Quran, saya juga itu, Pak Ustadz, istighfar Nabi. Rabbik watub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu selalu di saat saya tidak bisa tidur, karena memang Pak Ustadz tidurnya itu sejam kebangun. Apalagi ketika diberikan obat virus yang namanya kloroquine. Oh. Yang pasien merasakan luar biasa sekali. Ada yang jantungnya yang berdebar kencang, ada yang tidak bisa bangun, ada yang mual, muntah, diare. Jadi betul-betul dengan obat virus itu fighting, betul-betul fighting. Itulah yang bisa kita lakukan, membaca Al-Quran, zikir, membaca juga zikir, terus mendengarkan itu Pak Ustadz. Iya, iya. Magnet rezeki. Gitu. Jadi Ibu ngulang-ngulang materi magnet rezeki ya? Iya, jadi teman-teman, ada teman di kamar juga jadi ikut mendengarkan Pak Ustadz. Oh, Ibu satu kamar berapa orang? Satu kamar berempat Pak Ustadz. Berempat ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mereka juga bisa akhirnya ikut belajar ilmu magnet rezeki juga ya. Makanya saya sering agak kesel ya kalau suka ada di luaran sana yang bosan tinggal di rumah, bosan nggak bisa kemana-mana. Itu saya pengen sekali ngasih tahu ke teman-teman yang merasa bosan di rumah. Teman-teman itu tetap harus merasa bersyukur. Betul. Dengan diam di rumah juga kan bisa kumpul dengan keluarga, bisa melakukan ibadah bersama yang tidak biasanya dilakukan dengan keluarga, bisa dilakukan di rumah. Bagi kami pasien-pasien COVID, cita-cita yang sangat diinginkan yaitu adalah selain bisa tidak sia-sia tinggal di rumah sakit selama masa isolasi, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Yang selanjutnya adalah cita-citanya sangat ingin bisa isolasi di rumah dan berkumpul dengan keluarga. Itu Pak Ustaz. Nah, jadi teman-teman ya, bagi yang stay at home ya, untuk sementara ini kita di rumah aja dulu ya. Kita menunggu ya kabar dari pemerintah, dari MUI gitu ya. Kita nurut aja dulu ya, nurut karena ini tidak mudah, tidak sederhana, walaupun ya kita sambil melakukan yang namanya Quranic immunity ya. Mudah-mudahan dengan imunitas Al-Qur'an yang ada dalam diri kita, kita semua terhindar. Oke, Ibu, ada mungkin tambahan dari Bapak? Ada tambahan? Ya, Pak Ustadz. Ya. Alhamdulillah kami. Selamat Pak, Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sehatkan ya. Ya. Di rumah sakit kita diisolasi dengan kondisi yang tidak ada AC, Pak Ustadz. Oh, nggak ada AC ya? Tidak bisa keluar. Saya buka baju saja keringat terus mengalir, Pak Ustadz. Allah. Ya, bersyukurlah yang bisa stay di rumah. Jangan ada lagi yang terkena. Amin. Alhamdulillah. Mungkin banyak hikmahnya bagi saya. Mungkin selama ini porsi saya kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin kurang. Di sana pekerjaan saya hanya menunggu waktu azan, waktunya sholat, dan menambah ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, kami sampaikan Pak Ustadz. Terima kasih atas doanya dari Pak Ustadz, bimbingannya, juga supportnya kepada kami berdua. Alhamdulillah. Pak Ustadz yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Dadan, Bu Rina, ya sehat selalu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dan cerita ini mudah-mudahan jadi pahala juga buat Pak Dadan ya, insyaallah Bu Rina dan keluarga semuanya, karena banyak yang terinspirasi hanya dengan satu kalimat, dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala titipkan hidayah kepada orang, maka insyaallah itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya.
Terima kasih Pak Dadan, ya sampai jumpa lagi dalam kesempatan berikutnya. Ibu Rina, ya ini saya sama istri ini biasanya saya sendirian, ya tapi karena hari ini kita kajiannya kajian samara, ya sakinah mawaddah warahmah, ya maka saya bersama sama istri dengan insya Allah nanti di ujung sana ada Bunda Ucu. Baik, terima kasih Bu Rina, Pak Dadan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah teman-teman semuanya, ya itu dia cerita yang subhanallah menginspirasi sekali. Dan seperti yang saya sampaikan bahwa bagi para pasien bergembiralah, ya tenanglah, karena hanya ada dua, ya hanya ada dua kemungkinan. Satu sehat dan menjadi bukti, ya menjadi bukti mukjizatnya Al-Quran, atau yang kedua syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kematian adalah guru terbaik. Mudah-mudahan banyak yang belajar dari kisah-kisah ini.